Istrinya nggak ada di sini. Halo. Ini gambar gue nggak kelihatan. Enak kan? Langsung. Iya. Sebelah. Iya, sebelah. Enak pagi nih, jadi siang bisa ayam. Pulang langsung ngedit. Biar tagi-tagi lagi. Kiri ya. Bisa ngerjain yang lain. Iya, Abdi Kurnia belum. Bali belum. Bali Basit ya, ntar Basit cepat kalau ngedit dia, jago dia. Kayaknya agak miring kaki. Miring ya? Nggak doyong. Baru nggak doyong. Oke, sana lihat bapaknya dulu. Basit kan Basit. Aman. Ambil baterai. Hit. Tadi nggak? Powerbank. Ada nih banyak dia. Ini banyak nih. Banyak saksi ini 2 dong berarti. Dalaman dikit deh.
karena AC kagak terlalu pengap. Yang nggak terlalu berkepentingan coba nunggu di luar aja. Ini jadi pengesahan yang nggak terlalu kepentingan nunggu aja hasil yang keluar. Tahu namanya. Juga tidak kenal. Aksi, aksi nggak tahu. Ini iya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain. Dari yang sebenarnya. Pernah. Pernah dalam kasus-kasus lain. Ya. Kasus ini juga. Ya. Betul. Di perusahaan Sedayu Sejahtera Abadi. Ya. Betul. Jakarta Barat. Sejak bulan Juli 2015 sebagai direktur. Sebagai direktur. Tidak. Jadi 1 tahun sebelumnya 2014 pertengahan, kira-kira bulan Juni, sebagai komisaris holding Agung Sedayu Group, sebagai komisaris, kemudian waktu berlalu dipercayakan menjadi direktur dan direktur utama beberapa perusahaan holding di bawahnya. Salah satunya adalah betul. 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 Sampai sekarang. Ya, semenjak saya dipercaya menjadi direktur, tentu saya akan meneruskan
kepemimpinan yang sebelumnya sampai juga melanjutkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PT Sedayu Sejahtera Abadi. Salah satu diantaranya adalah kasus ini, karena sejak awal memang saya secara langsung tidak menangani, tetapi informasi saya terima yang berkaitan dengan ini. Dan setelah saya menjabat, tentu saya diantaranya yang saya lakukan adalah memberikan kuasa hukum yang itu ya. Betul, sudah sebelumnya. Ya, sebenarnya kami ini merespon balik, Pak. Ya, terkait oleh adanya pelaporan dari ini asal muasal dulu, Pak. Izinkan saya menjelaskan, karena kalau tidak terputus. Jadi kami dilaporkan lebih dulu. Ya, kami dilaporkan lebih dulu, kemudian ternyata tidak terbukti laporan-laporan polisi tersebut. Mulai dari tahun 2010 kami dianggap laporan pidana, Pak. Kemudian itu sejak 2010 ada 3 laporan, kemudian menyambung ke 2016 1 laporan. Nah, semuanya tidak terbukti, Pak. Ya, 2016 laporan dari Saudara SK Budiarjo dan Nurlela. Nah, ada 4 hal memang di situ. Ya, 4 hal. Di antaranya ya, jadi ada 4 hal yang dilaporkan, kemudian semuanya tidak terbukti. Izinkan saya baca. Ya. Dalam catatan kami bahwa yang pertama, laporan polisi nomor LP 123/1/2000. Maaf, ini LP 424/4 Romawi 2010 PMJ Restro Jakarta Barat. Pertama itu tentang pengeroyokan, ya. Ya, laporan polisi. Yang kedua, LP 1950/6 Romawi 2010 Didit Reskrimum, perampasan penyerobotan tanah. Dan yang ketiga, laporan polisi nomor LP 3176/9 Romawi 2010 PMJ Ditreskrim tentang pencurian. Ini 2010, Pak, 3-3-nya. Kemudian di 2016 LP nomor 4259/9 Romawi 2016 PMJ Ditreskrim memasuki pekarangan tanpa izin, membuat akte otentik palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau menghilangkan batas tanah. Nah, ternyata perkara tersebut tidak terbukti. Ya, dari kepolisian. Ya. Betul. Nah, kemudian atas dasar ini kami respon dengan membalas, karena haknya kami itu kan tidak terbukti, ya kita untuk laporan lagi. Ya. Ada panggilan ya? Kenapa? Karena apa? Panggil ke polisi kan? Betul. Ya. Kemudian kita membuat laporan balik. Ya, kita membuat laporan balik dan karena kita merasa tidak melakukan tindakan itu sehingga tidak terbukti, dan kemudian kita mengajukan dan kita pelajari bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Yang pertama adalah kita membuat laporan polisi 123/1 Romawi 2018 PMJ Direskrim. Dugaannya adalah pemalsuan surat, dan yang kedua adalah memberikan keterangan palsu dalam surat
otentik. Itu dugaan kami. Di luar ini, kami merasa dirugikan baik secara materi maupun imateri. Nah, jadi karena Saudara SK Budiarjo menggunakan media dan terus menuding berbagai tudingan yang diarahkan ke kami yang kami rasa tidak benar. Itu satu. Yang kedua, juga mengirim surat kepada pemerintah DKI Jakarta tentang penundaan dan pencabutan IMB yang kami ajukan ke pemerintahan DKI Jakarta, dan ada kerugian dari pihak kami secara material. Kami lagi membuat data dan ternyata kira-kira 1 miliar lebih ada kerugian material, dan kemudian secara imaterial terjadi pencemaran nama baik. Nah, atas dasar itu kami membagikan laporan yang tadi disebutkan. Ya. Jadi awalnya ada laporan polisi dari terdakwa kepada Dayu kan? Betul. Pada PT SSA Pak. Ya. Dari Sandra Abadi kan? Ya. Dan itu sudah melakukan balik. Betul. Ya, tentang adanya pemangkalan surat dan kasus dalam itu. Saudara Direktur waktu melakukan misi sendiri atau mau pasangan? Dalam kasus ini kami memberikan kuasa hukum kepada 4 orang, tapi 1 orang yang bertindak sebagai pelapor. 4 orang itu adalah Saudari Leni M. Poluan, SH, Marsetio Mahatmanto, ini sebagai pelapor, dan Doris Senam, dan Sondang Mangapul. Ini 4 orang yang kita tunjuk, tetapi yang 1 ini bertindak sebagai pelapor. Ya. Betul Pak. Jadi ini terkait tanah yang sertifikasi atau Sedayu ya, Sedayu berapa tadi ya? Betul Pak. Sebetulnya ini bagian dari tanah yang kita beli dari ya secara sah. Ya. Laporan itu terkait dari tanah besar itu ya? Betul ya. Itu ya? Ada lahan yang kami beli dari PT Bangun Marga Jaya (PMJ) yang telah memiliki juga sertifikat AGB nomor 1663 di Cengkareng Timur. Jadi ini kami beli dari sana, dan atas dasar bukti sertifikat itu dan kemudian ada akte jual beli, dan kami beli di tahun 2010 itu Pak. Nah, dalam perjalanan ada yang mengklaim, jadi SK Budiono dan Nurela mengklaim ada 2 lahan Pak. Jadi terdakwa mengklaim dari tanah seluas itu ya? Betul, jadi ada dua lahan yang kami ambil datanya, yaitu yang pertama yang 2.213, ulangi 2.231 meter persegi, dan kemudian ada lagi yang 500. Ada 2 yang diajukan oleh terdakwa, yang 1 yang itu oleh Nurlela, kemudian yang SK Budiarjo adalah yang 580 kalau tidak salah itu. Ya tepat. Sama yang 2 Betul ya. Dan itu yang diklaim Pak. Dibeli dari seseorang yang bernama Abdul Hamid Subrata. Ya. Ternyata dalam
informasi yang kami terima sebelum kami beli itu pernah terjadi kasus perdata antara PT dari tanah yang dikuasai Jamilan sekitar 112 betul 840 meter SKHB ini ya, betul ya. siap. Itu sebelumnya dari mana itu? Kita ya dia yang jelas ada kita membeli dari Bangun Marga Jaya Pak. Jadi Beli dari karena telah memiliki sertifikat ya. Sertifikatnya tahun 14 April tahun 97. Jadi kepemilikan dari PT tersebut di dalam data kami memang sejak 14 April 1997 kemudian dibeli oleh kami atas dasar akte jual beli. Sertifikat itu balik nama atas nama PT SSA Sedayu Pak. Iya Pak. Ya. Itu terletak di Jalan Kamal Raya. Betul, Jalan Kamal Raya, Outer Ring Road, Kelurahan Cengkareng Timur. Timur. Cengkareng Timur Pak. Jadi bukan tangan pertama ya, tangan kedua ya. Betul, jadi kita membeli tahun 2010 Pak. Sementara ada kasus perdata sebelumnya Pak. Saudara belum di situ ya. Belum, tapi informasinya begitu Pak. Ya, maksudnya datanya Ya, dan sudah ada keputusan pengadilan inkrah Jakarta Barat nomor 372 miring PDT G 2008 miring Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 April 2010. Itu keputusannya. Ada dua keputusan di situ Pak. Yang pertama menyatakan Abdul Hamad Subrata ini selaku tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu satu. Yang kedua, memerintahkan BPN turut tergugat tidak menerbitkan sertifikat atas tanah 2.231 meter kubik Giring C 1906. Jadi ada dua keputusan pada perkara perdata itu, dan ini sudah inkrah, apalagi sudah ada akte kesepakatan. berdata antara Ya, Bukti Komunal Jaya dengan Abdul Hamid Subrata yang menjual kepada terdakwa. Tapi ini sudah diputuskan bahwa ya Abdul Hamid kebetulan akan terdakwa. betul. Ini informasi yang kita dapat. Jadi itu tadi ya. Ya, sudah ada keputusan pengadilannya. Berarti dalam perkara itu Abdul Hamid Subrata kalah. Dianggap perbuatan melanggar hukum. Ini sudah inkrah keputusan ini. Tapi tiba-tiba muncul saudara SK Budianzo dan Nurela mengklaim kira-kira itu, terutama untuk tanah yang 2.231. Berapa perkara? Satu gugatan. Ya betul, dari kami satu gugatan. Betul Pak. Nah, setelah diadakan pengecekan oleh kami, yang tanah yang 2.231 itu tidak terdaftar. Karena pembeliannya itu kan tidak menggunakan PPAT, kemudian
tidak terdaftar, sehingga dugaan kami ini ada semacam ya dugaan ada pemalsuan, kira-kira begitu ya. Itu satu, betul. Ya, ada laporan. Dan satunya adalah yang 580 itu ternyata setelah disinyalir adanya di kelurahan lain, kelurahan Kapuk, Pak. Tetapi diklaim di kelurahan Cengkareng Timur. Nah ini dia adanya di yang 548 atau 580 itu dia adanya di kelurahan Kapuk, tetapi diklaim ke Cengkareng Timur. Ada surat. Betul. Benar. Itu dari siapa yang marah? Bentar Pak, saya lihat. Ya, itu atas dasar pengikatan jual beli nomor 10 tanggal 10 April 2008 dibuat di hadapan notaris Haji Uyun Judi Brata SH antara Edi Suwito dengan Supardi Kendi Budiarjo dengan kirik C nomor 5048 persil 30B S atas nama Haji Nawi bin Ninin seluas 548, betul 548 ya. Dengan dasar perjanjian perikatan jual beli nomor 3 dibuat oleh Nyonya Tria Abu Bakar. Nah, khusus untuk Dirik C 5047 dan AJP 1701 yang letak tanah di Kelurahan Kapuk, tapi digunakan untuk klaim tanah di Kelurahan Cengkareng Timur. Gitu. Yang satunya tidak terdaftar, yang satunya jadi yang akte jual beli yang 246 ini yang tanggal 6 April 76 yang dibuat oleh Musaini ini tidak terdaftar dan tidak ditemukan dalam arsip kecamatan. Ini surat keterangan nomor 66 1.711.1 tanggal 27 Desember 2004 di Peda tahun 1979. Jadi ada 2 tanah Pak yang diklaim. Betul. Sementara Abdul Hamid itu sudah kalah dalam. Iya. Betul. Betul Pak. Ya. Bagaimana Pak? Maaf. Betul. Betul. Ya. Data ini sudah disampaikan Pak pada penyidik. Betul, ada 2 tanah yang diklaim. Ya. Betul. Betul. Topi dilepas. Betul. Jadi Saudara Abdul Hamid Subrata sudah kalah dan dinyatakan tidak di situ. Dia adanya di Kapuk, Kelurahan Kapuk, tetapi diklaim ada di Cengkareng Timur.
Ada catatan. Saudara, setelah itu ngecek-ngecek Ya, kami selalu secara berkala membuat turun ke lapangan. ke lapangan ada 2 kali. Ya, ada 2 kali karena Ke kelurahan. yang legal kami yang jalan. Ya, legal kami yang jalan. Tapi dilaporkan betul atas nama. Karena kita kan kasih kuasa 4 orang, Pak. Dibagi tugas, 1 pelapor, yang lainnya. Ya, betul. Tidak ada Betul. kapok gitu ya. Betul. Sebelum laporkan ya. Sebelum laporkan Sudah disampaikan oleh pelapor yang data ini. pengecekan ke lapangan. Membuat laporan. Betul. Data ini kami cek. Lalu membuat laporan. Betul. Nah, karena nggak Ya. ada. Benar. Jadi memang perusahaan kami cukup berhati-hati kalau menangani kasus, Pak. Karena ya sebagai pengembang kita mungkin lari kayak mafia tanah itu kan pasti lari-lari. Kami kan di tempat, nggak kemana-mana. Kami bangun dan kami jual lagi pada konsumen, tidak mungkin barang yang tidak benar. Ada perumahan semua itu. Ya, rumah. Jadi merasa juga ya. Ya, nama kompleks ini yang kita bangun namanya Perumahan Golf Lake Residence. Apa namanya? Perumahan Golf Lake Residence. Tadi ada kerugian tadi dasarnya. Kerugian. Ya, ada 2, Pak. Kerugian sebenarnya dialami oleh kita ini sebenarnya ya alasan-alasan yang memang memperkuat argumentasi kita untuk tadi itu tuntutan yang 2 tadi itu yang pidana. Alasan kenapa kami membuat laporan ini karena kita ada kerugian baik materi maupun imateri. Materi yang jelas terjadi penundaan, Pak, dalam proses perizinan IMB. Ya, derasnya media dan kemudian juga ada surat memang dilayangkan ke pemerintah DKI permohonan dari SK Budiarjo untuk pencabutan dan dibatalkan. Nah, dari akibat ini terjadi penundaan, kita kan punya janji dengan konsumen, Pak. Waktunya sekian. Ya, kita kan ada denda, Pak. Dan datanya ada, Pak. Secara akumulasi ya kurang lebih 1 miliar lebih. Dan kita ada data itu semua tetapi bukan hanya itu. Sebenarnya kalau secara imateri pun tidak ada data ini pun kami berhak untuk karena sudah terjadi pencemaran nama baik. Ya. Apa yang dituduhkan melalui 4 laporan terdahulu oleh terdakwa tidak terbukti dan sudah dihentikan, itu sudah jelas bahwa kita tidak melakukan. Betul. Ya, kita melakukan respon balik, Pak, sebenarnya. Karena itu ada kerugian materi maupun imateri pihak kami. Ya. Betul.